كل من حبكم يا هنا يا هنا يا هنا بالشفاعة من المختار في يوم القيامة يريد الحب يسقي بالكأس من ماء حق صافي مصفى دائم وقت محلى ولتصلوا على من حبه الله وسماه سيد الرسول من علمه علمه وأسماه سيد الرسول من علمه علمه وأسماه يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahil khaliq. Bismillahil ghaffar. Bismillahil Wadudil Majid. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahil basit. Bismillahil khafid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahil muzil. Bismillahis sami'. Bismillahil qawiyil matin. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Wahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah adraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita berwasilah terhubung diri kita, jiwa kita selalu kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah menuntun kita selalu dalam hidup ini untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin, jangan engkau mencinta kecuali mencinta kepada Allah. Cinta kepada yang lain semata-mata karena Allah. Lakukan diam dan bertenang diri. Kemudian menimbulkan di hatimu, tidak ada yang bisa memudaratkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah. Tidak ada tempat sandaran kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghinakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memuliakan seseorang kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyempitkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan kefakiran kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengayakan kecuali Allah semata-mata. Bahkan tidak ada gerak dan diam di alam semesta ini kecuali karena Allah semata-mata, dalam takdir Allah. Subhanallah. Al-asya kulluha khalaqallahi ta'ala biyadillah aja wajalla. Semua hal di alam semesta ini, apa saja, rumput, semut, batu, debu, alam yang lain yang kita tidak ketahui maupun yang pernah kita pahami, semua itu adalah khalaqullah. Semua itu adalah khalaqallahu, ciptaan Allah. Biadillah, semua itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Nah, kayak apa lagi? Anda misalnya benci kepada seseorang. Orang yang Anda benci itu dalam genggaman Allah, kita sendiri dalam genggaman Allah. Anda melihat orang kaya itu dalam genggaman Allah, kita sendiri dalam genggaman Allah. Bergantung semuanya pada Allah. Jadi apa bedanya kita dengan orang kaya? Tidak ada, sama-sama dalam genggaman Allah. Ada orang jago, hebat, Bipai, kuat, kuasa, hebat, berani, bisa dikalahkan oleh paku bangunan.
Pas berjalan terperusuk. Pakunya di belakang, pakunya itu paku berkarat kan, kena di belakang sini, luka, meninggal dunia gara-gara itu aja. Masya Allah. Bayangkan. Ayo, jago silat Bipai. Jago silat. Oh, lihat kayak Bruce Lee, Beb. Kayak Bruce Lee hebatnya. Ya lah. Bruce Lee semalam matinya karena apa? Hah? Racun aja kalah. Padahal kita banyak kayak bisi racun tikus di rumah lah. Bayangkan Bruce Lee yang hebat itu ternyata kalah dengan racun tikus. Nah, yalah, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu. Jadi apa hidup di dunia ini sebenarnya? Berbahagialah kita dengan ada yang ada ini. Apapun yang kita usahakan tidak bisa lebih daripada apa yang sudah ada pada diri kita. Ketertinggalan kita hanyalah dalam pikiran kita. Sesungguhnya semuanya dalam tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi amrihi wa iznihi jarayanuha. Semua itu bergantung sekali dengan izin Allah Subhanallah. Bergantung dengan kehendak Allah. Jadi kita ini per detik kita ini bergantung dengan Allah, karena Allah berfirman, setiap sesuatu pisa'nih, dalam urusan Allah. Artinya per detik kita diurusi Allah. Paloi diurusi Allah, garbus diurusi Allah, ya lah, udin diurusi Allah, jumadi diurusi Allah. Kita semua ini masing-masing kita diurusi Allah. Bahkan bukan hanya kita diurusi Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada seekor ataupun apa bit makhluk dabbah yang berjalan kayak ini melata di muka bumi ini, illa rizquha, kecuali rezekinya, illallah, kecuali hanyalah rezeki dari Allah. Illallah rizquha, kecuali Allah lah yang memberikan rezeki, diurusi Allah. Allah berfirman, kata beliau, kullu yajri li ajalin musamma. Tiap-tiap sesuatu itu yajri, ditentukan Allah, li ajalin musamma, bahkan itu ditentukan bukan pada saat ini, sudah awal penciptaan kehidupan ini. Kita ini sudah diadakan. Ini saking kuasanya Allah. Ya lah. Kalau kita mesan apa? Mesan bangunan, kita mesan apa misalnya dengan tukang ahli ukir bisa bikin gitar misalnya. Bikinkan aku gitar model gini-gini. Baru dibikinkan lah. Memesan berapa hari? Mungkin seminggu, sebulan, ya lah. Bikin pagar supaya pagarnya bentuknya begini dibikinkan berapa hari? Bagi Allah semua itu sudah disediakan sebelum kita berpikir, bahkan sebelum kita lahir. Sebelum alam semesta ini sudah ada, Allah sudah mencatat dalam kalamnya. Nah, nanti kita belajar tentang kalam Allah di Lauh Mahfuz. Nah, belum lagi sampai situ. Quran surah Ar-Ra'du ayat 2 dan seterusnya. Wa kullu shay'in indahu, tiap-tiap sesuatu itu indahu, maksudnya dalam catatan Allah duluan. Jadi Allah itu kidam, qadim, Allah itu catatannya sudah ditetapkan Tuhan secara ajali. Bimikdarin, di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. La muqaddima lima aqar, tidak ada yang terdahulu dari yang dikemudiakan. Wala mu'akkar lima qadama, tidak ada yang diakhirkan atas apa yang sudah didahulukan Allah. Tersusun tuh rapi, sudah tersusun. Tidak ada lagi sebab-sebab yang lain yang bisa merubah itu. Karena itu ulama memahami ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini penting memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takdir itu ada dua, takdir mubran dan takdir mughayyar. Syekh Nawawi Al-Bantani mengistilahkan takdir itu takdir mubran dan takdir mu'allaq. Mu'allaq itu artinya takdir yang bisa berubah. Adapun yang mubran itu tidak bisa berubah.
Itu pun dalam arti bukan hakikat, dalam arti kehidupan sehari-hari. Kalau dalam hakikat tidak ada perubahan lagi. Kalau dalam arti hakikat, tapi dalam arti hari-hari supaya akal kita masuk, maka dibagi oleh ulama menjadi dua. Takdir mubran artinya takdir yang tidak bisa dirubah-rubah. Takdir mughayyar artinya takdir yang bisa berubah-ubah. Bagaimana itu? Takdir mubran. Manusia pasti mati. Ya lah, manusia matian semua lah. Ada lah yang tidak mati, ada. Nah, itu pun mughayyar masih. Siapa? Nabi Isa belum mati sampai sekarang. Nabi Isa belum mati, Pipe. Nabi Ilyas. Kalau tidak percaya datangi di langit, ada tuh Nabi Isa. Nah, itu menurut keyakinan iman kita. Nah, Nabi Khidir belum meninggal juga. Jadi belum meninggal mereka, karena itu ditentukan oleh Allah. Kata Nabi, la taruddul qada illa bidua. Nah, ini takdir yang mughayyar, yang bisa berubah. Tidak ada berubah takdir itu kecuali dengan doa. Jadi bila Garing mau sembuh, berdoa supaya sembuh. Bisa, silakan. Itu mughayyar. Mau mati, belum tentu juga. Kita matinya kapan tahu? Mudahan dia hidup. Nah, hidupnya. Ada juga preman anak mati sudahnya, udahan mati jorang, akhirnya mati langsung premannya. Takdir mughayyar. Alhamdulillah, jar orang kampung Bipa. Kejadian. Ada juga takdir diolah-olah lain takdir. Itu kisah paloy. Pesan bubur ayam man ya, paman lewat mah. Hey. Pedaskah, tidak pedaskah? Jadi jar paloy, mana ulun tahu? Pedas dan tidak semakan aja beluman ya paloy. Itu takdir diolah-olah Bipa. Wah iya aja paman nih bungol pada orang nih coba man. Dah, bikin apa paman nih? Man, bubur ayamnya jangan dikasih ayam. Jadi jar paman bubur ini bagaimana tidak dikasih ayam? Kalau tidak dikasih ayam bukan bubur ayam namanya. Apa paman nih jar? Kalau dikasih ayam, neng, ulun makan apa? Ada yang paham, ada yang tidak paham nih lah. Ini takdir diolah-olah ya. Dia yang bertanya, dia yang lah. Dia yang apa mau lak-lak, yalah. Bingung paman. Ini orang bodoh baru nih. Takdir diolah-olah itu adalah orang bodoh, itu orang boloon. Ini pelawak kah? Tidak nih jajaran lah. Nah, bukan itu. Nah, takdir mughayyar bisa kita berusaha. Karena kita tidak tahu takdir mughayyar dan mubran itu yang mana. Maka disitulah ada peran usaha ikhtiar, kita berusaha. Disitulah ada peran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di batin kita, nah ini penting. Meskipun kita berusaha, jangan di batin kita kotori, kita nodai Allah. Dengan cara apa? Kita merasa mampu. Tetap di batin kita semua ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penting nih. Lah, disitulah titik batin yang disebut kemarin nuktah. Titik pada kalimat basmalah. Al-Quran disimpulkan menjadi apa kemarin? Menjadi surah Fatihah. Fatihah disimpulkan jadi Bismillah. Bismillah disimpulkan menjadi ba. Ba disimpulkan jadi titik. Itu disebut dengan nuktah. Sebuah mobil. Mobil tuh banyak kalau perangkatnya. Ada apa-apa mobil tuh, Bib? Ada setir, ada catnya, ada macam-macam, ada minyak, ada apa. Cuma kesimpulan mobil itu kalau diringkas jadi apa? Ban, setir, dan mesinnya lah. Ya lah. Kawai orang lah, mesinnya ada, ya udah jalan naik asal ada minyak aja, biar kursinya ndak ada berdiri aja sambil live. Tapi mobil itu kalau ada ban, ada apa lagi? Ada mesin, ada setir Bibah. Nah, ada bodinya biar aja Bibah, enggak apa-apa Bibah. Asal ada itunya aja semuanya jalan terait aja toh. Asal minyak ada. Diringkas lagi yang 3 itu. Diringkas lagi. Mobil itu selalu pikiran orang di mana? Di mesin. Iyalah.
mau beli mobil kayak orang, ada saya, tapi mesinnya ndak ada Jod. Boh, kamu mobil apa itu Jod? Ndak ada mesinnya. Berarti pokok dari mobil itu adalah mesin. Mesin itu bergantung pada siapa? Pada pengapian atau pada apa? Kemampuan dia meledakkan, menjalankan sesuatu. Yalah motor gerak atau gerak. Nah, gerak itu bergantung apa? Halus. Ya kah? La ilaha illallah, zikir johir, la ilaha illallah. Tapi ini gaib, zikir ini lahir bagi orang kafir. Orang kafir enggak tahu dia la ilaha illallah. Tahu lah, Beb? Enggak tahu dia. Berarti baginya batin toh. Bagi orang kafir la ilaha illallah itu adalah batin. Bagi orang non muslim itu batin. Bagi kita muslim la ilaha illallah itu johir. Di dalam johir itu disimpulkan lagi ada kalimat Allah. Di dalam Allah itu disimbolkan lagi ada hu, kemarin ha, iyalah. Di dalam ha itu ialah titik, iyalah. Titik, di dalam titik itu apa lagi? Di dalam titik itu bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Tidak ada huruf dan suara di dalamnya lagi. Khafi namanya tersembunyi. Di dalam tersembunyi itu ada lagi akfaul khafi namanya, yang lebih tersembunyi, damis tersembunyi. Di dalamnya itu lagi, itulah yang sebenar-benarnya. Nah, kayak itu maksudnya, iya kah? Karena itu orang ketika kita berzikir kepada Allah, jangan hanya sekedar menyebut namanya. Berarti namanya disebut betul, namanya disebut hak, hu, hak misalnya. Allah, nama kan ya Rahman, ya Rahim, Subhanallah. Secara johir itu masih bahasa, ucapan, masih johir. Batinnya di mana? Batinnya adalah ma'rifat kita kepada Allah. Hati kita. Ya toh, itu juga ada lain itu juga. Wah, itulah. Di dalam itu ada itu lagi. Di dalam itu ada itu yang sesungguhnya. Yang namanya jauh rasa yang kita rasakan tentang Allah. Rasa itu wujudnya adalah kebesaran Allah atau keindahan Allah, jalal dan jamal Allah. Nah, panuktah isyaratun ila zatillahi ta'alal ghaibi khalfas suradiki kanziyatihi bi zuhuri liqalqihi. Nuktah titik pada huruf ba bismillah itu nuktah, adalah titiknya. Itu adalah mengisyaratkan tentang zat Allah itu maha gaib. Tapi juga nyata. Kenapa nyata? Tandanya ada. Engkau memahami, engkau meyakini, yang kita yakin tentang Allah, mata ada. Titik itu kemarin diibaratkan tentang penciptaan awal kejadian. Itulah makna panuktah. Itulah ahad kemarin, nanti sampai kepada ahad kita. Maka suradiki kanziyatihi fi juhurihi liqalqila, itu adalah tanda. Suradik itu tanda perbendaraan Allah fi juhuri liqalqi, bagi setiap makhluknya. Jadi semua alam semesta ini sebenarnya dapat disimpulkan titik. Alam raya ini titik aja sebenarnya. Kenapa jadi banyak bermacam ragam? Karena dipecah-pecah titik. Seperti titik dengan huruf. Titik-titik disambung jadi huruf ba, titik-titik disambung huruf ta, ta disambung-sambung jadi huruf sa, titiknya 3 buah jadi sa. Semua ini dari satu titik. Makanya Allah mengisahkan di dalam Al-Quran gambaran itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Ini dalam Al-Quran tuh surah An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Apa itu? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, yang Tuhan kalianku, rabbakumul ladzi khalaqakum, menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Itu nuktah. Kalau diibaratkan itu Adam, Hawa dari mana? Min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dari Adam itu Allah ciptakan Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran. Dari Adam dan Hawa itulah tumbuh berkembang biak manusia, laki-laki dan perempuan. Itu dalam Al-Quran. Samalah. Nah,
Alam semesta ini dari nuktah, titik, namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang disebut dengan alam, kalau kita alam yang ketiga, atau disebut dengan alam sultani oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau istilah lain, alam yang disebut dengan alam wihdah atau wahdaniyah, keesaan Allah, di mana ada seorang makhluk hamba mengabdi kepada Allah. Wa qablahu, sebelumnya apa? Sebelumnya tidak ada makhluk, hanya Allah yang tahu. Yalah, pada titik Allah sudah berfirman, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Pa'bud nih, sembahlah aku. Siapa yang menyembah? Allah lah menyembah diri sendiri. Tidak ada makhluk yang bernama Nur Muhammad atau Ruh Muhammad namanya. Untuk apa kita belajar ini? Untuk sadar agar hakikat kita hanya kepada Allah, supaya apapun yang hebat di alam semesta ini batal kecuali hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita kagumi di dunia ini semuanya batal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam itu ada makna keagungan, kebesaran dan keindahan Allah. Masya Allah. Wa taran nuqtah wala tuhsanu taqraha albattata lisumutiha wa tanzihiha anitakyid bima rajiduna makhraj. Inilah nuqtah. Tidak ada yang sebagus pembacaan daripada pembacaan ini, kata Syekh Al-Jili dalam kitab Insanul Kamil. Yang saya bacakan kitab Insanul Kamil. Semuanya lisumutiha, semuanya diam. Tetapi diam itu atau semuanya tuli, kecuali ada titik nuktah. Nuktah itu kan buta, kalau ban buta tau? Ban buta tau ya? Kalau ban buta, titik itu adalah ban buta. Tidak ada makna yang bisa dibuka-buka. Nah, kalau ada ukirannya tidak ada, tapi dia sudah bermakna kekuasaan, kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrat, itu iradah, tanda kehendak Allah. Di situ tanda kudrat kekuasaan Allah, di situ tanda tazali Allah. Tazali itu penampakan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan titik itu Allah, tapi menggambarkan kebesaran Allah. Semua yang ada, teori kitab Durun Nafis, Durun Nafis, kitab Durun Nafis, kelamaan tidak lihat lah. Kitab itu mengatakan, apapun yang kamu pandang yang banyak ini, kamu harus kembali kepada titik kepada Allah. Jadi kembali kepada titik itu Allah. Suhudul kasrah ilal wahdah, melihat yang banyak satu jua intinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad ya sadiqan bil